Bayangkan, seorang pria tua bersorban kuning tua, tergeletak di atas bebatuan kasar, napasnya satu-satu, tubuhnya menggigil tak terkendali. Di kejauhan, suara orang membaca talbiyah menggema dari arah Masjidil Haram. Tapi tubuh lelaki itu tak bisa bergerak. Matanya merah, lidahnya keluh, tangan kanannya gemetar tak bisa ia angkat. Tak ada yang menolong. Tak ada yang tahu siapa dia. Di sisi tubuhnya yang terguling tergeletak sebuah linggis kecil, seakan menjadi saksi niat terkutuk yang gagal. Tapi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi sesaat sebelumnya. Seekor domba putih muncul entah dari mana, menyeruduknya hingga tubuhnya terpental keras ke tanah suci. Siapa dia? Dan apa yang membuat seekor domba menyerangnya di depan Masjidil Haram? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah negeri yang jauh dari hingar-bingar kota besar, berdiri sebuah padepokan megah di atas perbukitan berkabut. Disinilah tinggal seorang guru besar Buddha yang sangat disegani, Biksu Tanglai. Tanglai bukan sekadar biksu. Ia adalah simbol kesempurnaan bagi para muridnya. Bertahun-tahun ia menyebarkan ajaran kebijaksanaan, meditasi, dan ketenangan batin. Namun tak banyak yang tahu, di balik wajah teduhnya, tersembunyi kesombongan yang diam-diam tumbuh. Tanglai selalu menilai bahwa dirinya telah mencapai tingkat tertinggi pemahaman hidup. Ia menganggap semua keyakinan di luar ajarannya sebagai ilusi dan kebodohan. Ia bahkan pernah berkata dengan lantang di depan ratusan muridnya, "Jika kalian ingin melihat kebenaran, maka tengoklah aku. Karena aku telah melepaskan semua duniawi." Murid-murid hanya tertunduk, mengangguk. Mereka terlalu takut untuk membantah. Namun sore itu, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun terjadi. Padepokan yang biasanya tenang, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pemuda. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, dan ia membawa secercah cahaya yang tak bisa dijelaskan. Para murid berbisik, "Bukankah itu Han Wei? Murid yang diusir bertahun-tahun lalu?" Ya, Han Wei kembali, tapi bukan sebagai murid. Ia datang sebagai seorang yang telah menemukan jalan hidup baru. Tanglai yang tengah duduk bersila di ruang utama langsung menatapnya tajam. "Kau kembali? Setelah mengkhianati padepokan ini?" Han Wei tersenyum. Wajahnya lembut, tidak membalas dengan amarah sedikit pun. "Guru, aku datang bukan untuk berdebat, tapi ingin menceritakan kebenaran yang telah mengubah hidupku." Tanglai menyipitkan mata. "Kebenaran? Dari mana?" Han Wei menunduk sejenak. "Aku telah menjadi seorang Muslim. Aku telah bersujud kepada Sang Pencipta yang Esa dan aku menemukan damai yang tidak pernah kudapatkan di tempat ini." Seisi padepokan terdiam. Suasana menegang. Murid-murid yang duduk bersila menoleh dengan was-was. Tanglai tertawa dingin. "Jadi kau mencium batu di Arab sana, lalu merasa tercerahkan?" Han Wei menjawab lirih. "Bukan mencium batu, guru, tapi mencintai simbol yang diturunkan dari langit. Batu Hajar Aswad adalah bagian dari surga bukan untuk disembah, tapi untuk dikenang sebagai bukti cinta Allah kepada umatnya." Tawa Tanglai meledak. "Batu? Dari surga?" Ia mencibir. "Kalau benar batu itu suci, biar aku yang membuktikan. Akan kulihat langsung dengan mata kepalaku, dan kalau perlu akan kugali batu itu dari tempatnya." Murid-murid membelalak. Han Wei hanya menatap gurunya dengan pilu. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang mendekat, dan langit pun sedang memperhatikan. Angin sore di pegunungan itu berhembus lembut, tapi suasana di dalam padepokan justru terasa menyesakan. Setelah pertemuan yang menggemparkan sore tadi, semua murid tampak gelisah. Beberapa dari mereka berbisik di pojokan,
membicarakan hal yang tak pernah mereka sangka akan terjadi. Seorang murid yang telah diusir, kini datang membawa keyakinan baru, dan malah berbicara tentang Tuhan yang tak pernah disebut di padepokan itu. Tang Lai duduk bersila di ruang meditasi. Matanya terpejam, tapi pikirannya tak tenang. Bayangan wajah Han Wei terus muncul di pikirannya. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Batu itu bukan disembah, tapi diingat sebagai bukti cinta Allah kepada umatnya. Kata Allah membuat dadanya bergetar aneh. Ia belum pernah mendengar nama itu disebut dengan ketenangan seperti yang diucapkan Han Wei. Tang Lai menghela napas panjang. Cinta? Surga? Batu dari langit? Gumamnya pelan. Ah, semua itu hanya dongeng orang padang pasir. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengusik. Rasa penasaran yang belum pernah muncul sebelumnya. Rasa ingin tahu bercampur dengan amarah. Malam itu, Tang Lai memanggil para murid senior. Ia duduk di kursi kayu rendah, dikelilingi cahaya lilin. Kalian semua mendengar kata-kata Han Wei tadi, katanya dengan suara berat. Aku tak ingin ada seorang pun di padepokan ini mendengarkan ajarannya lagi. Ia telah tersesat. Seorang murid tua mengangguk. Tapi guru, wajahnya begitu damai. Kata-katanya seperti ada sesuatu yang benar di dalamnya. Tang Lai menatap tajam. Matanya membara seperti bara api. Jangan bodoh. Damai bukan berarti benar. Ia hanya tertipu oleh cerita yang ia yakini. Batu dari langit? Hah, kalau batu itu benar-benar suci, biarlah aku yang membuktikannya. Ucapan itu membuat semua murid terdiam. Tapi di dada Tang Lai, kata-katanya sendiri berubah menjadi tekad. Ia mulai terobsesi. Beberapa hari kemudian, Tang Lai mulai mencari tahu tentang tempat bernama Mekah. Ia membaca buku, menatap gambar Ka'bah, dan memperhatikan foto batu hitam yang disebut Hajar Aswad. Matanya menyipit setiap kali melihatnya. Inikah batu yang mereka puja itu? Gumamnya sinis. Hanya sebuah batu yang dilingkari kain hitam. Namun setiap kali ia menatap foto itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada daya yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seolah batu itu menatap balik padanya, menantang keyakinan yang ia banggakan. Sementara itu, Han Wei masih tinggal di desa bawah, tak jauh dari padepokan. Ia sering terlihat menolong warga, mengajar anak-anak, dan sesekali terdengar mengumandangkan adzan dari rumah kecilnya. Suara itu menggema lembut di lembah, dan entah mengapa, setiap kali suara itu terdengar, Tang Lai selalu kehilangan konsentrasi dalam meditasinya. Suatu malam, Tang Lai bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar ke halaman padepokan, menatap langit bertabur bintang. Bulan menggantung di atas kepala. Cahayanya jatuh di wajahnya yang mulai dipenuhi kerut marah dan gelisah. Ia berbisik, Han Wei, jika benar yang kau katakan itu nyata, maka aku sendiri yang akan datang ke tempat suci itu. Aku akan melihat dengan mataku dan akan membuktikan bahwa semua yang kau yakini hanyalah kebohongan. Malam itu juga, ia menulis surat. Surat izin meninggalkan padepokan untuk perjalanan spiritual. Namun di balik alasan mulia itu, tersembunyi niat gelap, menghancurkan keyakinan yang membuat muridnya berani meninggalkan dirinya. Tang Lai memandang lilin yang mulai padam, lalu menatap tangannya yang gemetar. Dalam cahaya terakhir sebelum api itu mati, ia berbisik, jika batu itu memang benar suci, biarlah aku yang merobek kesuciannya. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, langit telah mencatat langkah-langkah yang akan menjerumuskannya pada azab paling halus dan paling nyata. Sejak malam itu, hati Tang Lai tak lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Han Wei selalu muncul, tersenyum lembut, seakan menantangnya tanpa kata. Sementara di dalam pikirannya, bayangan batu hitam itu kian nyata. Ia merasa seolah batu itu memanggilnya, tapi bukan dengan kasih melainkan dengan amarah. Pagi-pagi buta, ia duduk di ruang doa yang dingin. Hujan turun perlahan, menetes di atap bambu padepokan. Tang Lai menatap patung di hadapannya,
Tapi tak ada kedamaian seperti biasanya. Yang ia rasakan hanya gelombang marah yang menyesakkan dada. Aku harus ke sana, gumamnya dengan suara rendah. Aku harus melihat batu itu dengan mataku sendiri. Hari-hari berikutnya ia mulai menyiapkan segalanya secara diam-diam. Ia memeriksa peta, membaca tentang negeri Arab, dan menulis surat kepada seorang kenalan lama di luar negeri. Dengan alasan ziarah lintas ajaran, ia berhasil mendapatkan izin perjalanan menuju tanah suci umat Islam. Namun di antara barang bawaannya, terselip satu benda yang menodai niat itu, sebatang linggis kecil dari besi baja, dilapisi kain kuning. Ia menatap benda itu lama, lalu berbisik lirih. Kalau batu itu benar-benar datang dari langit, maka biarlah tanganku yang mencabutnya kembali ke bumi. Hari keberangkatan tiba. Padepokan berkabut pagi itu, dan para murid mengantarnya dengan haru. Mereka tidak tahu niat sebenarnya sang guru. "Guru, semoga perjalanan ini membawa pencerahan," ucap seorang murid muda dengan tulus. Tang Lai menepuk bahunya. "Kebenaran sejati akan kutemukan. Tapi mungkin tidak seperti yang kalian kira." Di dalam kereta menuju bandara, Tang Lai duduk termenung. Ia melihat pegunungan perlahan menghilang di balik jendela. Kabut lenyap ditelan jarak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kosong. Tapi egonya terus berbicara. "Aku tidak salah," bisiknya dalam hati. "Aku hanya ingin membuktikan kebohongan mereka." Setibanya di bandara internasional, Tang Lai disambut hiruk-pikuk orang asing dari berbagai negara. Ia tampak kontras di antara mereka, dengan kepala botak dan jubah safron mencolok. Beberapa orang menatapnya penasaran, namun ia hanya berjalan lurus, menatap lantai marmer dingin tanpa ekspresi. Di ruang tunggu, ia membuka ponselnya dan melihat foto Ka'bah untuk terakhir kali. Jutaan manusia tampak mengelilinginya dalam lingkaran yang tertib. Namun alih-alih kagum, Tang Lai justru tersenyum sinis. "Orang-orang ini buta," gumamnya. "Mereka menyembah bangunan batu." Ia tidak tahu. Kata-katanya itu sedang didengar oleh langit. Setelah menempuh penerbangan panjang, pesawatnya mendarat di Jeddah. Angin panas menyambutnya, berbeda jauh dari kesejukan pegunungan tempat ia berasal. Wajahnya memerah, napasnya terasa berat. Namun tekad sombong itu masih menyala di dadanya. Ia mengenakan kacamata gelap, topi, dan pakaian longgar, berusaha menyamar di antara jamaah dari berbagai negara. Sopir taksi yang menjemputnya bertanya dengan sopan, "Anda datang untuk ibadah, Tuan?" Tang Lai terdiam sejenak, lalu menjawab datar, "Ya, semacam itu." Dalam hatinya ia tertawa pelan. "Ibadah? Id. Aku datang membawa misi yang lebih besar." Malam pertama di kota Mekah, ia berdiri di jendela hotel sederhana yang menghadap ke arah Masjidil Haram. Dari kejauhan, ia melihat cahaya putih mengelilingi Ka'bah. Suara adzan berkumandang merdu, menggetarkan udara. Tang Lai terdiam lama. Entah mengapa, ada getaran lembut di dadanya. Tapi ia menepisnya cepat-cepat. "Tidak," katanya pelan. "Aku tidak boleh terpengaruh. Aku datang bukan untuk berdoa." Ia menyiapkan tasnya. Di dalamnya, selain pakaian dan air minum, tersimpan linggis besinya. Ia memegang benda itu erat-erat. "Besok," ucapnya dengan napas berat. "Besok aku akan melihat dengan mataku sendiri, apakah batu itu benar-benar dari surga." Ia tidak tahu bahwa malam itu, seekor domba putih sedang berjalan pelan di halaman Masjidil Haram. Matanya menatap kosong ke arah barat, ke arah hotel tempat Tang Lai berdiri. Dan di langit bulan tampak sedikit lebih merah dari biasanya. Sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang akan mengguncang bukan hanya tubuhnya, tapi juga imannya. Pagi itu, langit Mekah berwarna pucat keemasan. Ribuan jamaah mulai memadati jalan menuju Masjidil Haram. Suara lantunan doa dan langkah kaki bersahut-sahutan, menyatu menjadi harmoni yang menenangkan. Tapi di antara lautan manusia yang penuh cinta itu, ada satu sosok yang menyimpan niat yang kelam. Dialah Tang Lai.
Biksu tua dari negeri jauh yang datang bukan untuk beribadah, melainkan untuk menantang keimanan. Ia melangkah pelan di antara jamaah, tubuhnya dibalut jubah panjang berwarna coklat muda. Wajahnya tertutup masker dan topi, agar tak menarik perhatian. Di bahunya tergantung tas kecil yang berisi air, kitab catatan, dan benda terlarang itu, linggis kecil dari besi baja. Tang Lai berhenti di depan gerbang besar Masjidil Haram. Dari jarak itu, Ka'bah tampak berdiri megah. Hitam, kokoh, dikelilingi manusia dari segala penjuru dunia yang tawaf dengan penuh ketundukan. Ia terpaku. Untuk pertama kalinya, matanya tak sanggup memalingkan pandang. Ada sesuatu di balik kesederhanaan bangunan itu, sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Apa ini? Gumamnya lirih. Kenapa hatiku bergetar? Tang Lai menatap ribuan orang yang berdoa, menangis, sujud, dan mencium tanah. Ia tak paham apa yang membuat mereka rela datang sejauh ini hanya untuk mengelilingi sebuah bangunan. Tapi semakin lama ia menatap, semakin kuat perasaan aneh itu mengguncang jiwanya. Ia menunduk, memegangi dadanya yang tiba-tiba berdegup keras. Tidak, ini hanya perasaan, katanya dengan getir. Aku datang untuk membuktikan kebohongan mereka, bukan untuk terpengaruh. Ia melangkah lebih dalam ke arah pelataran. Setiap langkah terasa berat, seakan ada udara yang menahan kakinya. Namun rasa penasaran terus menariknya maju. Hingga akhirnya, matanya menangkap kilauan batu hitam di salah satu sudut Ka'bah. Hajar Aswad. Batu yang selama ini ia anggap mitos. Tang Lai menatapnya dengan tatapan kosong. Batu itu tampak begitu kecil dibandingkan bangunan Ka'bah. Namun auranya membuat tubuhnya gemetar. Apa ini yang kalian sembah? Katanya dalam hati, bibirnya bergetar. Ia mendekat selangkah lagi, tapi udara di sekitarnya tiba-tiba terasa berat. Suara hati kecilnya mulai berbisik. Jangan dekati dengan niat buruk. Namun Tang Lai menepisnya. Ia merogoh tas, mengeluarkan linggis yang dibungkus kain kuning. Ia menggenggamnya erat. Langkahnya semakin cepat. Ia menunduk, berbaur di antara jamaah. Matanya tak lepas dari batu hitam itu. Hatinya bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena ego yang melawan rasa kagum. Aku akan buktikan, gumamnya di sela giginya. Aku akan tunjukkan bahwa tidak ada kekuatan apapun dalam batu itu. Ia menunduk, bersiap melangkah masuk ke halaman suci. Namun saat jarak antara dirinya dan Ka'bah tinggal beberapa langkah saja, udara mendadak berubah. Angin berembus kuat, membuat serban orang-orang beterbangan. Burung-burung melintas rendah di atas langit Masjidil Haram, bersuara riuh tak biasa. Jamaah di sekitar Tang Lai spontan menatap ke arah yang sama, ke arah di mana seekor domba putih berjalan perlahan dari sisi barat halaman. Tang Lai berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Domba itu melangkah mendekat, menatapnya dengan mata yang tenang tapi tajam. Biksu itu menegakkan tubuhnya, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Pergi sana, binatang, katanya keras. Tapi domba itu tidak bergerak. Ia justru menunduk sedikit, lalu menyeruduk. Tubuh Tang Lai terpental keras. Linggis di tangannya terlempar jauh. Jamaah menjerit, beberapa berlari menjauh, tapi domba itu berhenti di tempatnya, menatap tubuh Tang Lai yang kini terbaring lemah di atas lantai suci. Darah mengalir dari bibirnya. Napasnya tersengal. Namun yang lebih menakutkan bukanlah luka itu, melainkan suara yang tiba-tiba ia dengar di dalam kepalanya. Kau datang membawa niat jahat ke rumahku. Maka lihatlah, siapa yang lebih berkuasa. Tang Lai memegangi dadanya, berusaha bangkit, tapi tubuhnya lumpuh. Air matanya mengalir deras, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa takut yang berubah menjadi penyesalan. Di tengah pandangan yang mulai kabur, ia melihat batu hitam itu berkilau halus. Seolah menyala lembut, menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan peringatan. Tidak, bukan ini yang kumau, bukan begini, katanya lirih,
sebelum akhirnya kesadarannya perlahan menghilang di antara lantunan zikir para jamaah. Langit Mekah yang tadi biru cerah berubah kelabu. Angin berhembus dingin. Dan domba putih itu berjalan pergi tanpa menoleh, menghilang di antara kerumunan manusia. Namun malam nanti, Tang Lai akan sadar bahwa serudukan itu bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda kasih yang keras dari langit. Tang Lai terbangun di atas ranjang besi dengan selimut tipis. Lampu putih menyilaukan matanya. Nafasnya berat. Dada kirinya terasa nyeri. Seluruh tubuhnya seperti dihantam batu besar. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tak bisa. Kaku. Berat. Lumpuh. Ia melirik sekeliling. Dinding putih. Mesin medis yang mengeluarkan bunyi pelan. Seorang perawat lelaki berseragam hijau berdiri di ujung ranjang, mencatat sesuatu di tablet. Ketika melihat Tang Lai membuka mata, perawat itu menghampiri dengan senyum sopan. "Alhamdulillah, Anda sudah sadar," katanya pelan. "Tadi sempat tak sadarkan diri selama 5 jam." Tang Lai menatapnya dalam diam. Bibirnya kering. Matanya berusaha mengingat kembali apa yang terjadi. Batu hitam, domba putih, serudukan, dan linggis. Wajah Tang Lai menegang. Ia mencoba bicara, namun suaranya nyaris tak keluar. Hanya desah napas yang menggetarkan dada. Perawat itu segera memberinya air lewat sedotan. Tang Lai meneguknya perlahan, tapi air itu justru menetes bersama air mata dari sudut matanya. Bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa hancur di dalam jiwa. Perawat itu meletakkan segelas air dan berkata, "Tadi Anda ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di dekat halaman Masjidil Haram. Ada yang bilang Anda diseruduk domba." Ia tertawa kecil. "Tapi kami tidak melihat bekas luka serius seperti tandukan. Hanya memar hebat di dada dan lengan Anda dan kejang otot di bagian tulang belakang." Tang Lai tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Dalam pikirannya, suara itu kembali terdengar. "Kau datang membawa niat jahat ke rumahku." Ia memejamkan mata, mencoba menahan getaran di tubuhnya. Tapi ingatan tentang momen itu menghantamnya berkali-kali. Ia ingat bagaimana linggis itu terlepas dari genggamannya, bagaimana tubuhnya melayang di udara, dan saat kepalanya terbentur lantai marmer yang dingin. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu momen yang paling ia ingat dengan jelas. Saat ia tak mampu bergerak, tapi melihat Hajar Aswad bersinar lembut. Bukan memanggilnya, tapi memperingatkannya. Tang Lai ingin menangis, tapi rasa malu menahannya. Ia telah menantang langit. Ia telah menyepelekan sesuatu yang tak ia pahami. Dan kini, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hari itu, ia hanya bisa terbaring. Tak bisa ke kamar mandi. Tak bisa sholat. Bahkan tak bisa makan sendiri. Semua dilayani. Dirinya, yang dulu begitu angkuh dan menyebut orang sujud sebagai orang bodoh, kini bahkan tak sanggup berdiri untuk buang air sendiri. Malamnya, ketika semua lampu padam dan hanya suara detak mesin yang terdengar, Tang Lai menangis dalam diam. Tangannya masih kaku, tapi jiwanya mulai lembut. Di sela tangis, ia berkata pelan, "Kalau memang kau ada dan kau mendengarku, maka aku telah melampaui batasku. Ampuni aku." Tiba-tiba, hatinya bergetar. Ada rasa sejuk yang menjalar dari dada ke ubun-ubun. Tang Lai merasa seperti sedang jatuh, tapi bukan ke bawah, melainkan ke dalam dirinya sendiri. Ia merasa hancur. Lol, tak bersisa. Di antara air mata yang terus jatuh, Tang Lai berkata lagi, "Aku salah, aku telah sombong, aku bukan siapa-siapa." Tak ada yang menjawabnya. Tak ada cahaya dari langit. Tak ada suara gaib. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tang Lai merasa ringan. Ringan bukan karena tubuhnya sembuh, tapi karena beban kesombongan itu runtuh. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Titik balik dari seorang biksu sombong yang telah diseruduk bukan oleh domba semata, tapi oleh rahmat yang datang dari langit.
Hari demi hari berlalu. Tang Lai masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit kecil di Mekah. Tubuhnya belum juga pulih. Tangannya lumpuh sebelah. Pergelangan kakinya nyeri setiap kali digerakkan, dan lehernya sulit menoleh. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah sunyi yang menggema di dalam dadanya. Ia merasa sendirian. Sangat sendirian. Tak ada satupun murid yang tahu kemana ia pergi. Tak ada keluarga yang menjenguk. Hanya dokter dan perawat yang silih berganti. Tapi mereka semua sibuk. Tak ada yang berbicara panjang. Tang Lai, sang guru besar yang dulu dihormati dan ditakuti di padepokan, kini tak ubahnya seorang orang asing yang tak berdaya, terkurung dalam tubuh renta dan salah niat. Setiap malam, suara adzan menggema dari kejauhan. Tang Lai mendengarnya dengan dada sesak. Dulu ia mencibir suara itu. Kini suara itu menjadi satu-satunya hal yang bisa menghangatkan hatinya yang beku. Kadang ia mencoba membaca tulisan Arab yang tertera di dinding ruangan, walau tak ia mengerti artinya. Kadang ia hanya menatap langit-langit dan bergumam, "Kenapa aku masih hidup?" Namun malam keempat, sesuatu yang lebih dalam menghantam batinnya. Tang Lai tertidur dengan tubuh gemetar karena demam. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, sendirian. Lalu muncullah cahaya samar. Di tengah cahaya itu, berdiri Han Wei. Bukan sebagai murid, tapi sebagai pemimpin. Han Wei menatapnya tanpa marah. Ia justru mengulurkan tangan. "Aku sudah memaafkanmu, Guru. Tapi bukan aku yang perlu kau mintai ampun. Mintalah kepadanya." Tang Lai menunduk dalam mimpi itu. Tapi tubuhnya terasa berat. Mulutnya keluh. Ia ingin bicara tapi tak bisa. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara lantunan ayat yang asing namun menenangkan. "Wahai jiwa yang tenang." Tang Lai terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah. Tapi air mata menetes deras tanpa bisa ia tahan. Pagi itu, seorang lelaki bersorban putih masuk ke ruangannya. Usianya kira-kira 50 tahun. Wajahnya teduh, dan senyumnya seperti angin lembut di musim semi. "Saya mendengar Anda dirawat karena insiden di Masjidil Haram," katanya dalam bahasa Inggris yang lancar. "Bolehkah saya duduk sebentar?" Tang Lai mengangguk pelan. Lelaki itu duduk di kursi dekat ranjang, lalu membuka sebuah mushaf kecil. Ia menatap Tang Lai dengan lembut, lalu berkata, "Terkadang, Allah mengirim teguran yang tidak kita pahami. Tapi itu karena Dia sayang." Tang Lai tertegun. "Allah?" bisiknya. Lelaki itu tersenyum. "Ya, namanya Allah. Dia tidak tidur, tidak lelah. Dia tahu niatmu ketika datang ke rumahnya. Tapi Dia tidak membalasmu dengan kematian. Dia memberimu kesempatan." Tang Lai meneteskan air mata. Ia memalingkan wajah, menahan sesak di dadanya. "Aku datang dengan niat buruk. Aku bahkan membawa alat untuk..." Lelaki itu tak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Ia meletakkan tangan di dada Tang Lai dan berkata, "Dan kini kau di sini, tak bisa berdiri, tak bisa bicara panjang. Tapi hatimu mulai bicara. Itulah rahmat." Tang Lai menangis seperti anak kecil. Tangannya yang lumpuh mencengkeram selimut. Suaranya serak. aku ingin tahu kebenaran." Lelaki itu membuka mushaf kecilnya, membacakan terjemahan pelan-pelan. "Dan kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Tang Lai menggigil. Ayat itu seperti menelanjangi isi hatinya. Lelaki itu lalu berkata, "Jika kau ingin, aku bisa mengajarimu pelan-pelan. Tentang Islam. Tentang Allah. Tentang hati yang bersih." Tang Lai mengangguk. Dengan air mata yang belum berhenti mengalir, ia berbisik pelan, "Aku siap mendengarnya." Hari itu, untuk pertama kalinya, Tang Lai membuka hatinya. Bukan dengan keangkuhan, bukan dengan debat tapi dengan luka,
tangisan, dan kerendahan hati. Azab itu bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menyentuh jiwanya, mengguncang sisa-sisa kesombongan, dan menyisakan ruang bagi cahaya baru masuk ke dalam lubuk terdalam dirinya. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika suara adzan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah sakit. Lembut tapi tegas, menggetarkan, menyentuh bagian jiwa yang tak bisa dijangkau oleh logika. Tang Lai masih terbaring di ranjang. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi batinnya sudah bukan lagi seperti yang dulu. Ia tidak lagi mengutuk suara adzan. Tidak lagi menyebutnya bising. Sekarang, ia mendengarkannya seperti anak kecil yang mendengar suara ibunya. Ada haru yang menekan dadanya. Lelaki bersorban putih itu kembali datang pagi itu, membawa mushaf kecil dan senyum yang tak pernah berubah. Ia duduk seperti biasa, di sisi ranjang Tang Lai, dan berkata lembut, "Bagaimana tidurmu tadi malam?" Tang Lai mengangguk pelan. Lebih tenang. Lebih damai. Kemudian ia menatap lelaki itu dengan mata yang bergetar. "Aku ingin melangkah lebih dalam. Aku ingin mengenal siapa Tuhanmu dan menjadikannya Tuhanku juga." Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Tang Lai lama, lalu berdiri perlahan. Ia mengambil air, menyentuh tangan Tang Lai dengan kelembutan seorang saudara. "Kau tak perlu banyak bergerak. Cukup ikuti ucapanku. Ucapkan dari hati, bukan dari lidah." Tang Lai mengangguk. Matanya mulai basah. Lelaki itu mulai mengucap dengan suara pelan dan hikmat. "Asyhadu alla ilaha illallah." Tang Lai mengulanginya dengan bibir gemetar. "Asyhadu alla ilaha illallah." Air matanya jatuh. Suaranya parau. Tapi di setiap kata itu, ada gemuruh yang luruh di jiwanya. Kemudian lelaki itu melanjutkan, "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tang Lai mengulanginya lagi. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah kalimat itu selesai, Tang Lai terisak. Tangannya yang lumpuh gemetar tak terkendali. Nafasnya berat. Tapi ada cahaya baru yang muncul di wajahnya. Cahaya yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Lelaki itu menunduk, mencium kening Tang Lai dan berbisik, "Mulai hari ini, kau bukan lagi orang yang sama. Kau bukan lagi Tang Lai. Kau kini adalah Abdullah Tang, hamba dari Dia yang Maha Hidup, Maha Pengampun, dan Maha Membolak-balikan hati." Tang Lai, atau kini Abdullah Tang, tertunduk. Air matanya tumpah seperti hujan deras. Seluruh tubuhnya masih lemah. Tapi hatinya bangkit. Ia tidak lagi ingin membuktikan kesalahan agama lain. Ia tidak lagi ingin menjadi guru besar yang ditakuti. Ia hanya ingin menjadi seorang hamba yang berani meminta maaf pada Tuhannya. Hari itu, lelaki bersorban putih mengajarinya pelan-pelan tentang wudhu, tentang sholat, tentang zikir, dan tentang cinta. Abdullah mendengarkan seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Semua terasa asing, tapi juga sangat dekat. Beberapa hari kemudian, ia meminta dibawakan sajadah kecil. Dengan bantuan perawat, ia duduk perlahan di ranjang, menghadap kiblat, dan untuk pertama kalinya ia bersujud. Suara isaknya memenuhi ruangan. Sujud itu bukan hanya sujud fisik, tapi sujud yang datang dari seluruh luka, kesalahan, dan masa lalu. Ia tak berkata apa-apa. Tapi Allah tahu, sujud itu lebih berharga dari ribuan pidato kebijaksanaan yang dulu ia berikan di padepokan. Kini, ia tahu bahwa segala ilmu tanpa tauhid hanyalah debu. Dan segala kesombongan takkan pernah bisa menyentuh langit. Ia tak lagi mencari pembenaran. Ia hanya ingin belajar mencintai. Mencintai Tuhannya. Dengan nama yang baru ia kenal, Allah. Hari itu, udara Mekah terasa berbeda. Langit bersih. Angin gurun berembus pelan. Dan di dalam mobil sederhana yang melaju pelan menuju bandara, duduk seorang lelaki tua dengan wajah teduh dan mata yang baru sembuh dari kesombongan. Dialah Abdullah Tang. Dulu dikenal sebagai Biksu Tang Lai,
sosok guru besar yang angkuh dan merasa paling benar. Tapi kini, ia pulang sebagai hamba, bukan sebagai guru. Sebagai pencari, bukan penguasa kebenaran. Di pangkuannya, tergeletak sebuah mushaf kecil yang selalu ia genggam sejak bersyahadat. Tangannya belum pulih sepenuhnya. Masih kaku. Tapi genggaman itu kuat. Seperti hatinya yang kini mulai kokoh memeluk tauhid. Pesawat membawa tubuh renta itu kembali ke tanah kelahirannya. Sepanjang penerbangan, Abdullah tak henti-henti melafalkan istighfar dan zikir pendek yang diajarkan oleh lelaki bersorban putih itu. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Tak peduli berapa banyak orang yang menatap heran, ia mengucapkannya lirih. Seperti doa seorang bayi yang baru belajar bicara. Sesampainya di negaranya, tak ada yang menyambut. Tak ada sorak. Tak ada pengalungan bunga. Tapi Abdullah tak peduli. Ia hanya ingin melakukan satu hal. Kembali ke padepokan yang pernah ia bangun. Bukan untuk memimpin, tapi untuk meminta maaf. Hari itu, langkahnya pelan menapaki jalan berbatu menuju lembah pegunungan tempat padepokannya dulu berdiri megah. Para murid yang melihat kehadirannya dari kejauhan segera berlarian menghampiri. Beberapa dari mereka meneteskan air mata. Mereka mengira sang guru besar telah wafat. Tapi yang datang bukan lagi sosok yang sama. Kini, Abdullah berjalan dengan tongkat. Wajahnya penuh senyum dan kerendahan hati. Tak ada suara tinggi. Tak ada khotbah membanggakan. Ia duduk bersila di tanah. Dan dengan suara parau berkata, "Maafkan aku. Selama ini aku mengajarkan banyak hal. Tapi aku sendiri belum mengenal diriku. Aku pernah menertawakan keyakinan orang lain, tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka genggam." Para murid hanya bisa terdiam. Hening. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Beberapa hari kemudian, Abdullah membuka ruang kecil di dekat kaki bukit. Ia tak lagi memanggil tempat itu padepokan. Ia menyebutnya tempat mendengar. Setiap hari, ia menerima siapapun yang ingin belajar. Tapi ia tidak bicara banyak. Ia hanya mendengarkan. Dan jika ada yang bertanya tentang masa lalunya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku pernah diseruduk seekor domba dan itu adalah rahmat terbaik yang pernah kuterima." Kabar tentang dirinya menyebar perlahan. Han Wei, murid yang pernah ia usir, akhirnya datang. Ketika mereka bertemu, tak ada pelukan dramatis. Hanya tatapan lama dan air mata yang jatuh bersamaan dari dua wajah yang kini dipersatukan dalam tauhid. Han Wei menunduk dan berkata, "Aku bukan muridmu lagi." Abdullah mengangguk pelan. "Dan aku bukan gurumu lagi. Kini kita sama-sama sedang belajar mencintai Allah." Waktu terus berlalu. Abdullah tak kembali ke kehidupan lamanya. Ia tak pernah lagi mengenakan jubah safron. Ia hanya memakai baju sederhana, memegang tasbih kayu, dan melayani siapapun yang ingin mencari ketenangan. Di akhir hidupnya, ia sering duduk di bawah pohon besar dekat sungai kecil. Di sana, ia membaca Al-Quran dengan pelan. Kadang menangis, kadang tersenyum. Tapi hatinya tak pernah lagi sunyi. Sebelum ajal menjemputnya, Abdullah Tang sempat berpesan pada seorang pemuda yang duduk di sisinya. "Jangan sombong atas ilmu. Jangan menghina keyakinan orang lain. Karena kadang, yang kita hina justru jalan yang Allah pilihkan untuk kita." Lalu ia memejamkan mata. Dengan wajah damai. Dan pada sore itu, seekor domba putih terlihat berjalan pelan di pinggir sungai, sebelum menghilang di balik semak. Dan kisah ini ditutup dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kesombongan atas agama, atas ilmu, atas kebenaran yang kita rasa milik sendiri, hanya akan menutup jalan menuju cahaya. Dan bahwa Allah bisa menurunkan rahmat dalam bentuk serudukan seekor domba, yang ternyata lebih bijak daripada manusia.